الفاتحة بنية التعلم التعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرادنا صلى الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علم الحداد وأصول فروعه ثم إلى أرواح مشايخنا معلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات جميع المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يبلغ جميع مقاصدنا وحوائجنا الدينية والدنيوية والأخروية. تقبل صيامنا قيامنا ركوعنا سجودنا أعمالنا الصالحة في هذا الشهر العظيم ويوفقنا لليلة القدر ويعيده علينا سنينا بعد سنين وأعوام بعد أعوام على ما يحب ويرضى ذو الجلال والإكرام وأن الله يطيل أعمارنا في طاعته وطاعة رسوله ويختم لنا ولكم بالحسنى ويجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله ويفرج قلوبنا قلوب المسلمين فرجا عاجلا نصر الإسلام والمسلمين ويدمر أعداء الدين ويشتت شمله ويفرج جمعهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نواه مشايخنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون وينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والجود والكرم والإحسان الذي أكرمنا بشهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من أنزل عليه القرآن حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام الزيان وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى ممر الأيام والشهور والأعوام والأزمان. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para hadirin, para mustami'in di mana saja berada. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada makhluk Allah termulia yang kapanpun dan dimanapun tidak akan kita temukan yang lebih mulia. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian ini saya ingin melanjutkan pembahasan di Ramadan sebelumnya, di mana
Di Ramadan sebelumnya kita membahas tentang sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu penting sekali untuk kita perhatikan, penting sekali untuk kita kerjakan, dan jangan disepelekan. Kenapa? Karena sholat sunnah itu, hadirin dan mustami'in, selain ada keutamaan tertentu, ada pahala yang kita raih tentunya di saat kita mengerjakan. Selain itu berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan kita dari sholat 5 waktu. Jadi berfungsi juga untuk nembel sholat 5 waktu kita. Artinya nembel itu ketika kita sholat 5 waktu, kita akui ya, mungkin sering kita ini nggak khusyuk ya, pikiran kita melayang, hati kita nggak hadir, dan itu kita rasakan para hadirin. Sulit sekali kalau kita mulai takbiratul ihram sampai salam itu 100% khusyuk, itu kayaknya belum pernah mungkin kita ini. Pasti tengah-tengah sholat itu ono melayangi pikirannya. Kadang ngelencer tutup Surabaya, sholatnya di Pasuruan di masjid, tapi hati ini di Surabaya, di Pasar Turi hati ini. Jadi kan kadang-kadang seperti itulah, kekurangan-kekurangan yang seperti itu yang dimaksud ini bisa ditutup dengan apa? Dengan sholat sunnah. Bukan berarti kalau kita ninggalkan sholat diganteni sholat sunnah, tidak. Kalau kita pernah ninggalkan sholat bi'udrin atau bi ghairi udrin, selama kita wajib sholat, maka gantinya ya harus kita qadha sholat tersebut. Tapi ketika ada kekurangan yang seperti ini tadi, kita kurang khusyuk, kurang hudurul qalb, maka sholat sunnah itu selain menambah pahala kita, meraih keutamaan, maka berfungsi untuk bisa nembel, untuk bisa menyempurnakan kekurangan kita daripada sholat 5 waktu. Makanya monggo sing semangat sholat sunnah itu. Kenapa? Karena sholat itu yang pertama dihisab para hadirin. Jenengan Ramadan iki poso, istiqomah poso pun Ramadan. Ahli poso, lek perlu dudu Ramadan tok. Tapi sholat kita ini kacar-kacir. Sholat kita ini berantakan. Sholat kita enggak sempurna, maka sia-sia, enggak ada artinya. Umroh tiap tahun, haji tiap tahun, tapi sholat berantakan, nggak sempurna sholatnya, sia-sia. Mau ibadah yang lain sehebat apapun, tetap yang menjadi barometer ya di sisi Allah itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kita sudah sering mendengar disebutkan di sini oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, waqad waroda anna awwala syai'in yuhasabu alaihi al-abdu as-shalah. Sudah datang riwayat ya, bahwasannya sesuatu yang pertama kali dihisab ya atas seorang hamba, yaitu sholatnya. Oleh karena itu ya harus betul-betul kita perhatian dengan sholat ini. Jangan pernah main-main dengan
dengan sholat. Lek kepingin selamat dunya, selamat akhirat. Lek pun tiyang niki mboten perhatian kelawan sholat, ngentengno sholat, gawe dolanan sholat, berarti itu tandanya orang yang akan celaka dunia dan celaka akhirat. Fa idza wujidat naqisah, kalau ternyata wujidat naqisah, didapati sholat 5 waktunya ini ada kekurangan. Kalau kan dalam hadis yang sering kita dengar, secara sempurnanya hadisnya itu awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamah kubilat wasair wa amali. Wa in wujidat naqisah ruddat wasair wa amali. Yang pertama dihisab seorang hamba itu besok di akhirat sholatnya. Kalau sholatnya sempurna diterima sholatnya, amal yang lain diterima. Karena orang itu biasanya kalau sudah sholatnya baik, yang lainnya baik para hadirin. Tapi ketika sholatnya ini naqiso, kurang, ruddat, ditolak sholatnya, demikian juga amal yang lain ditolak. Nah, di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan yang ditolak tadi tidak langsung ditolak. Ketika naqiso tadi ada kekurangan, tidak langsung ditolak. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan, yuqalu, dikatakan kepada para malaikat, ya, unzuru, lihatlah. Malaikat diperintah oleh Allah untuk mengoreksi. Suruh lihat apa ini kok tidak langsung ditolak? Disuruh lihat apa? Hallahu min nafilah tukammilu biha sholatahu. Coba ini orang tadi yang sholat 5 waktunya ini ada kekurangan, malaikat lihat dulu. Dia itu sewaktu di dunia punya sholat sunnah enggak? Punya sholat sunnah enggak yang bisa menyempurnakan kekurangan dia dalam sholat 5 waktunya? Loh, ini gulu manfaati sholat sunnah nih para hadirin. Bisa menyempurnakan kekurangan sholat 5 waktu kita, sehingga ketika di akhirat pertama dihisab kok ono kurangi sholat 5 waktu ini kula jenengan iki. Harapannya sik saged ketulung kelawan sholat sunnah yang kita kerjakan selama kita hidup di atas dunia. Sehingga akhirnya kalau sudah sempurna, walaupun asalnya kurang, disempurnakan dengan sholat sunnah, diterima sholat kita. Amalan yang lainnya pun ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang semangat sholat sunnah, ya, apalagi di bulan Ramadan ini, nggih ganjarane mboten sami kali di luar Ramadan para hadirin. Sholat sunnah di bulan Ramadan ini sama dengan sholat fardu pahalanya. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwa. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti dia mengerjakan sholat fardu di luar Ramadan. Oleh karena itu berusaha Ramadan ini sing komplit sholat sunnah ini. Kemarin sudah saya jelaskan ya, sholat sunnah itu sholat witir. Aja 3 rakaat lek Ramadan iki, lek gak Ramadan ya gak apa-apa 3 rakaat. Lek iso 11 ya alhamdulillah. Kalau Ramadan berusaha 11 rakaat. Berusaha 11 rakaat ya. Kemudian juga sudah saya jelaskan sholat duha. Sholat duha ada pendapat paling banyaknya 8 rakaat, ada pendapat paling banyaknya 12 rakaat. Lah niki monggo niki lek Ramadan niki aja sing titik-titik aja sholat duha 2 rakaat Ramadan eman. Lek iso ya 8 rakaat. Ya, pendapat kuat 8 rakaat paling banyak.
Kalau di luar Ramadan ya minimal 4 rakaat lah. Kalau bisa 8 rakaat juga alhamdulillah. Pokoknya perhatikan sholat sunnah ini. Jangan males sholat sunnah, jangan. Eman. Ya, karena sangat kita perlukan nanti di saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kemarin saya juga sudah jelaskan sholat tasbih. Ya. Sholat tasbih ini kalau bisa Ramadan ini istiqomah tiap malam sholat tasbih. Kalau di Hadramut sana insya Allah ya bukan cuma orang-orang alimnya ya, orang awamnya juga semuanya di kota Tarim itu kalau sudah Ramadan sholat tasbih. Kapan mereka sholat tasbih? Tiap malam. Tiap malam Ramadan mereka sholat tasbih. Kalau bisa kita tiap malam. Ya, kalau nggak bisa ya paling tidak ya 2 hari sekali atau malam Jumat, yang banyak di sini melakukan malam Jumat biasanya. Ya, karena sholat tasbih ini kan Nabi SAW berpesan kepada paman beliau Al-Abbas radhiyallahu an. Ini penting untuk dikerjakan. Pesannya Nabi memang disuruh tiap hari kalau bisa. Sholliha fi kulli yaumid. Sholatlah kamu di setiap hari. Au fi kulli jum'atin, atau di dalam setiap Jumat. Ya, artinya sepekan sekali, maksudnya setiap Jumat di sini. Bukan hari Jumat, enggak. Maksudnya sepekan sekali, karena kan hanya saja sekarang kan berubah ya. Ya, sepekan sekali itu jadi seminggu sekali kalau bahasanya orang sekarang. Kalau dulu mestinya sejumat sekali, bukan seminggu sekali. Sejumat sekali, karena satu pekannya kalau orang Islam itu ya Jumat. Makanya di sini ibaratnya sholliha fi kulli yaumin au fi kulli jum'ah. Ya kita artikan sepekan sekali. Au fi kulli syahrin. Karena lanjutannya kan bisa. Lanjutannya apa? Setelah sepekan sekali, sebulan sekali. Jenengan sholat tasbih ini niki nasihati Kanjeng Nabi untuk paman beliau Abbas, sekaligus ya untuk kita umatnya semuanya. Sholat tasbih itu kerjakan kalau bisa sehari sekali. Jadi Ramadan nggak Ramadan tiap hari sholat tasbih. Tapi kalau kelasnya kita berat ya. Berat kalau kita mau tiap hari sholat tasbih kayaknya wallahu a'lam ya. Ya mudah-mudahan ada yang dikasih taufik hidayah sama Allah ya. Kalau nggak bisa sehari sekali apa? Tadi itu sepekan sekali. Kalau nggak bisa fi kulli syahrin, sebulan sekali. Kalau nggak bisa fi kulli sanatin, setahun sekali ya. Kalau setahun sekali ya Ramadan ini, pilih Ramadan. Kenapa? Karena pahala sunnah seperti fardu ya. Kalau masih nggak bisa, fil umri marro, seumur hidup sekali. Jangan pernah ya, jangan sampai kita ini hidup puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun tidak pernah satu kali pun sholat tasbih sampai kita meninggal. Jangan. Kenapa? Ini pesannya Rasulullah. Minimal dalam seumur hidup sekali. Dan sholat tasbih ini kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, para ulama itu sebagian menjelaskan ini sholat mujarrobatun liqadha'il hawaij al-muhimmah. Manjur gila jenengan gak ada hajat termasuk urusan penting, sholat tasbih diniati hajatin jenengan terkabulkan. Ini manjur mujarrob sholat tasbih ya. Jadi itu juga sudah saya jelaskan. Kalau bisa Ramadan ini tiap malam kalau mengikuti ahli tarim, penduduk tarim Hadramut. Kalau nggak bisa ya tadi itu sepekan sekali di bulan Ramadan ini sholat tasbih. Kemudian juga saya juga menjelaskan kemarin sholat ar-rawatib ya, qobliyah, ba'diyah ya. Itu ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah itu ada 12 rakaat, yang ghairu mu'akkadah ada 10 rakaat. Yaitu semuanya jangan ditinggalkan, dikerjakan. Semuanya dikerjakan. Sunnatil fajr 2 rakaat. Qobliyah zuhur berapa rakaat?
4 rakaat. Yang 2 rakaat muakkadah, yang 2 rakaat ghairu muakkadah. Ba'diyah zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Yang 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairu muakkadah. Qobliyah asar 4 rakaat, 4 rakaat ghairu muakkadah. Tapi pendapat Al-Imam Al-Ghazali ini termasuk muakkadah, ada khilaf. Ya. Kemudian qobliyah maghrib 2 rakaat. Dikerjakannya setelah sholat maghrib nggak apa-apa. Ya, umumnya seperti itu, dikerjakan setelah sholat maghrib, karena maghrib itu waktunya mepet untuk ihtiyaton. Karena sholat qobliyah itu masuk waktunya dengan masuknya waktu sholat, keluarnya dengan keluarnya waktu sholat. Jadi jenengan ngelampaui sholat qobliyah setelah sholat fardunya itu bukan qadha, itu tetap ada. Jenengan kajengi jamaah teng masjid iki zuhur, wis qomat manjing. Ya ojo sholat tahiyatul masjid ambek qobliyah. Langsung ikut jamaah zuhurnya tadi. Niat apa? Niat sholat zuhur sekaligus tahiyatul masjid. Kalau punya wudhu masih basah, ya, maka juga diniati sunnatil wudhu, nggak ada masalah. Walaupun sudah kering ada pendapat, selama belum hadas masih bisa sunnatil wudhu. Ya. Lah qobliyahnya kapan? Lek qobliyah ini mboten saged digabung dengan sholat fardu, nggak bisa. Setelah sholat zuhurnya nanti baru jenengan niat sholat qobliyah zuhur. Apa itu ada? Apa itu qadha atau ada? Ada, tetap bukan qadha itu. Karena waktunya masih belum keluar. Nah, jadi kalau qobliyah asar tadi 4 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib berapa? 2 rakaat, dan termasuk muakkadah ba'diyah maghrib. Kalau qobliyah maghribnya ghairu muakkadah. Tapi kalau bisa bukan cuma qobliyah sama ba'diyah, maghrib itu minimal kalau bisa kita sholat 6 rakaat, dan itu disebut sholatul awwabin. Ya, sholatul awwabin, karena pahalanya sangat besar kemarin disebutkan ya. Orang yang sholat 6 rakaat setelahnya sholat maghrib, la yafsidu bainahunna bi kalam. Ya, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat la yafsidu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadatas natai asyrata sanatan. Orang yang sholat ya 6 rakaat setelah sholat maghrib tapi tidak dipisah dengan pembicaraan, tidak pakai bicara, tidak ngomong. Tadi mantun sholat maghrib wiritan kabeh langsung sholat sunnah 6 rakaat tidak disela-selai dengan pembicaraan ya. Maka dia akan mendapat pahala sebagaimana beribadah selama 12 tahun, mendapat pahala seperti ibadah selama 12 tahun. Makanya jenengan tingali para ulama. Lek mantun maghrib salat sunnah ini berapa rakaat? Sampeyan tingali pun para ulama, para kiai, para habaib sing alim-alim niku sampeyan tingali, sing ngerti-ngerti. Lek mun mantun salat maghrib, salat sunnahnya mereka pasti 6 rakaat. Kenapa? Ya untuk meraih pahalanya ini tadi. Ya. Dan tidak disela-selai dengan pembicaraan. Ya. Kemudian ba'diyatul isya, qobliyatul isya 2 rakaat ghairu muakkadah. Ba'diyatul isya 2 rakaat termasuk muakkadah. Ya, itu sholat yang disebut ar-rawatib. Nah, itu semuanya kerjakan. Ramadan enggak Ramadan, kalau bisa yang komplit itu. Ya, kerjakan yang komplit semuanya itu. Nah, kemudian selanjutnya kita sampai dalam pembahasan mengenai qiyamul lail. Kemarin sudah sempat kita bahas sebagian masalah qiyamul lail ini. Ibadah di malam hari. Di mana ibadah di malam hari itu pahalanya sangat besar. Keutamaannya sangat agung. Salah satunya di antara fadilahnya qiyamul lail ya, fadilahnya qiyamul lail. Inna fil laili la sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dzalika kulla lailah.
Hadis sahih dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dalam setiap malam ada saat, ada waktu di mana seorang hamba yang muslim tidak memohon sesuatu kebaikan, baik dari kebaikan dunia atau akhirat, bertepatan dengan waktu tersebut, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan berikan permohonannya tadi, dan itu setiap malam. Jadi tiap malam itu ada waktu yang mustajab, waktu yang mustajab. Kapan seorang hamba muslim berdoa mohon kepada Allah, urusan dunia ataupun urusan akhirat, nggak khusus urusan akhirat, walaupun urusan dunia, kok bertepatan dengan waktu mustajab di malam hari tadi, maka Allah akan kabulkan permintaannya, Allah akan ijabahi doanya. Itu diantara manfaatnya orang yang ahli qiyamul lail, ibadah di malam hari. Apalagi Ramadan. Memang Ramadan ini kan malam harinya kita ditekankan untuk ibadah. Ja'alallahu siyamahu fariidha wa qiyama lailihi tatawwu'an, sabdanya Rasulullah. Ibadah malam harinya di Ramadan itu tatawwu'an, sunnah, apalagi kalau Ramadan ada Lailatul Qadar. Kan adanya cuma Ramadan Lailatul Qadar. Kalau mau cari Lailatul Qadar di luar Ramadan nggak ketemu. Walaupun ya ada pendapat-pendapat ya, tapi nggak kuat. Ya. Lailatul Qadar itu ya di Ramadan ini para hadirin. Oleh karena itu malam hari itu, khususnya Ramadan, demikian juga di luar Ramadan tadi ini, itu waktu istimewa untuk ibadah malam hari itu. Jangan dibuat lupa kepada Allah, jangan digunakan untuk sia-sia, karena mohon maaf nggak sedikit umat Islam ini, insya Allah, malam hari Ramadannya ini bukan digunakan untuk ibadah, bukan qiyamul lail, bukan baca Quran, bukan sholat, bukan zikir, tapi kadang ya mungkin sholat tarawih, sholat witir, tapi paling ya sak jam setengah, jam 8 wis mari wis, kan begitu kan, jam 8 selesai, mentok setengah 9 selesai semua sudah. Setelahnya itu kita tanya diri kita, apa aktivitas kita, apa yang kita lakukan setengah 9 ke atas ini sampai jam 3 menjelang sahur, ulaupo. Realitanya nggak sedikit yang dibuat lupa kepada Allah, nongkrong di warung, nongkrong di trotoar, nongkrong di tuku, nongkrong di jalan. Apa qiyamul lail? Bukan, gedabrus, ngobrol yang nggak ada manfaatnya, dan itu berbahaya. Kalau seperti itu mohon maaf, biasanya lek wis jagongan niku sak paket. Jagongan itu sulit ya dihindarkan daripada ngerasani orang, para hadirin. Kan eman akhirnya rusak, puasa kita rusak. Disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-ghibatu tufsidus shauma. Ghibah, ngerasani orang itu merusak pahalanya puasa. Oleh karena itu jangan sampai seperti itu ya. Kita masih punya sisa Ramadan ini. Kalau biasanya selesai dari masjid atau dari musola, mari tarawih, mari sholat witir, jagongan di warung, jagongan di embong, sudah jangan diterus-teruskan. Mau sampai kapan Ramadan ya seperti itu, mau sampai kapan para hadirin?
Ramadan itu bukan untuk lupa kepada Allah, bukan untuk main-main, bukan untuk buang-buang waktu yang gak manfaat. Ramadan itu ya bulan untuk betul-betul kita manfaatkan untuk amal soleh, untuk ibadah, untuk memperbanyak bekal kita ke akhirat. Karena bulan ini bulan terbaik untuk ngata-ngatai sang mati. Ya di rumah saja, di rumah baca Quran, sholat atau baca Quran. Kalau nggak bisa, baca zikir. Apa zikir yang dianjurkan selama Ramadan? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata. Allahumma innaka afuun, Allahumma innaka afuun, Allahumma innaka afuun. Jadi di rumah saja sholat, baca Quran. Kalau enggak, zikir tadi ini diperbanyak. Karena memang itu zikir yang dianjurkan oleh siapa? Oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan saya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Untuk diperbanyak selama Ramadan. Jadi sepuntene sing kata duduk lek kate maghrib to. Kan umumnya lak ngoten zaman sak ngene, kate maghrib kurang 10 menit baru maca asyhadu alla ilaha illallah. Esuk nganggur gak diwaca, awan nganggur gak diwaca, sore nganggur gak diwaca, dalu nganggur gak diwaca. Lah kalau bukan kita yang melaksanakan anjurannya Rasulullah, Kanjeng Nabi merintah perbanyak umatku baca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah sampai akhirnya tadi. Terus kita nggak merespon para hadirin. Gampang-gampangan ini mboten ngereken kula jenengan iki. Anjurane Kanjeng Nabi ndak direken. Disuruh memperbanyak, bukan banyak zikir, banyak bicara, malah yang nggak manfaat umat Islam. Kan sama dengan kita ini mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Jenengan duwe anak jenengan perintah. Kok gak nurut, gak direken perintahani bapak iki ambek anak. Ya napa jenengan sebagai orang tua? Kecewa para hadirin. Ketika anak kita tidak menghiraukan ya anjuran kita atau arahan kita sebagai orang tuanya. Oleh karena itu jangan sampai kita ini termasuk yang mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Sudah perbanyak zikir tadi sudah. Nggak usah di luar rumah, dalam rumah lebih aman malam-malam Ramadan. Kalau nggak bisa sholat, nggak baca Quran, nggak zikir, capek mungkin atau tidur lebih aman. Tidur di niat yang baik itu ibadah. Ya, itu ibadah. Ya. Lebih aman kita, pandangan mata kita lebih aman, ya. Lisan kita lebih aman ketika kita dalam rumah tidur istirahat di niat yang baik. Ya mungkin ini saja para hadirin yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah masih ada kesempatan kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah semoga amal ibadah kita selama Ramadan, puasa, sholat, baca Quran dan lain-lainnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa sampai tuntas di bulan Ramadan ini, sampai selesai Ramadan, sampai berhari raya, keluar dari Ramadan mendapat ampunan Allah, rahmat Allah, termasuk orang-orang yang meraih malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.